pagi. Berjumpa lagi bersama Bapak di pembelajaran tematik ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Ini sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan berbicara tentang menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Yang pertama, membaca isi teks dengan saksama. Kemudian membuat kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Ini yang harus kalian perhatikan ya. Kemudian yang berikutnya, melengkapi informasi teks non-fiksi ya yang dibaca. Untuk melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca, kamu perlu memperhatikan. Yang pertama, membaca teks dengan seksama, kemudian menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf. Nah, ini sering kita pelajari bagaimana cara menentukan kata kunci, kemudian bagaimana cara menentukan ide pokok. Kemudian yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diberikan dengan tentunya pertanyaan yang menggunakan 5W1H. Itu tidak akan dari jauh dari teks ya. Kemudian yang berikutnya tentang menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Yang harus kalian perhatikan, artikel itu merupakan sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta. Dan Anda bisa cari informasi penting terdapat pada artikel ya, lalu kembangkan menjadi pikiran utama. Ya. Kemudian kalian kembangkan informasi penting itu dalam sebuah artikel. Ini sebagai contoh latihan ya. Kemudian yang berikutnya tentang persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Kalau kita lihat pada gambar berikut ini adalah gambar para petani ya, petani garam. Nah, salah satu wujud persatuan di situ adalah kerjasama ya. Kemudian di Pulau Indonesia memiliki perbedaan budaya, sumber daya alam dapat bekerja sama untuk menggali ya atau memanfaatkan sumber daya alam yang dibutuhkan. Ini petani garam. Kemudian semangat kekeluargaan dalam gotong royong. Ya. Gotong royong dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Ya, gotong royong atau kerjasama. Semangat kekeluargaan itu sikap yang memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Jadi kita memperlakukan orang di luar kita yang bukan saudara kita itu seperti saudara sendiri.
yang bukan keluarga kita itu seperti keluarga kita sendiri. Ya, tentu ketika kita melakukan itu akan bermanfaat ya, dimana yang pertama meningkatkan persatuan dan kesatuan, kemudian mencegah perpecahan, ini yang paling penting ya, serta menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Kalau kita lihat pada gambar, anak-anak ya saling bekerja sama, semangat kekeluargaan untuk membersihkan halaman sekolah. Kemudian yang berikutnya kita akan mempelajari tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Yang pertama, kalau kita lihat ini adalah pelabuhan ya. Pelabuhan dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kapal laut ya. Ya, pengiriman barang di sini ya, ke luar negeri, ekspor impor tuh. Ya. Kemudian perkebunan teh ya, ini kalau kita lihat perkebunan teh dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan pangan. Ya, ini yang beberapa kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, kemudian anak-anak kita akan mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Yang pertama kita simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Yang pertama simbiosis mutualisme, itu hubungan antara atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, ini yang paling penting. Ini kalau kita lebah dan bunga ini ya, mereka saling menguntungkan di sini. Kemudian yang kedua simbiosis komensalisme, itu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Kalau kita lihat di sini ya, di sini adalah ikan hiu. Ya, kalau kita lihat di sini. Kemudian yang ketiga simbiosis parasitisme, interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Kalau kita lihat di sini adalah manusia dan nyamuk. Nyamuk diuntungkan dengan menghisap darah manusia, manusia dirugikan. Ini ya, beberapa simbiosis. Kemudian yang berikutnya anak, kita akan belajar tentang properti tari dan pola lantai dalam tarian bertema. Kalau kita lihat pada gambar ini adalah tari kancet lasan dari Kalimantan yang meniru gerak burung enggan atau rongkong. Nah, properti yang digunakan tentu adalah bulu-bulu burung ya, ini yang ada pada tangan dan kepalanya ini ya. Ini propertinya. Kemudian tari berikut, tari merak dari Jawa Barat, menirukan gerak burung merak. Properti yang digunakan adalah selendang dengan motif warna yang menyerupai burung merak ini ya. Kalau anak-anak sudah lihat burung merak, ketika dia mengepakkan sayapnya kurang lebih seperti ini ya. Ini tari merak. Kemudian pola lantai ya, berikut contoh pola lantai dalam tarian merak ya. Ya, ini tari merak, pola lantai lurus ya. Ini propertinya selendang. Kemudian pola lantai lurus berlawanan arah ya, ini. Kemudian pola lantai melingkar. Kemudian yang berikutnya pola lantai lurus berhadapan. Ini ya, pola lantai dalam tarian merak. Nah, kemudian anak-anak, pementasan tari dengan iringan musik. Kalau kita lihat ada dua ya, iringan musik dalam tarian itu. Bisa menggunakan tangan dari gerakan manusia atau dari manusia dengan tepukan tangan, hentakan kaki atau nyanyian. Kemudian iringan musik dari alat musik, contohnya gamelan, rebana, gendang, gambang, kromong, dan alat musik yang misalnya gitar, keyboard, dan lain sebagainya. Nah, baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Semoga menyenangkan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita simpulkan bersama terkait materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama tadi, menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Hal yang perlu kalian lakukan adalah membaca isi teks dengan sesama dan membuat kalimat tanya berkaitan dengan isi teks tersebut. Kemudian melengkapi informasi dari teks non-fiksi, yang perlu kalian perhatikan adalah membaca teks dengan sesama dan menggarisbawahi kata kunci dan menentukan ide pokoknya. Ya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan artikel tadi. Tadi kita sudah pelajari. Artikel itu sebuah karya tulis ya, yang berdasarkan fakta.
Kemudian ada semangat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam tadi. Yang diperlukan adalah kerja sama. Kemudian semangat gotong royong yang mewujudkan rasa kekeluargaan. Semangat kekeluargaan tadi kita sudah pelajari, di mana memperlakukan orang lain sebagai atau seperti atau selayaknya keluarga sendiri. Kemudian ada manfaat tadi ya, rasa kekeluargaan. Yang pertama meningkatkan persatuan, kemudian mencegah perpecahan serta menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Kemudian berkaitan dengan makhluk hidup dan ekosistem. Tadi ada simbiosis, ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komunitarisme, dan ada simbiosis parasitisme. Jadi kita sudah pelajari perbedaannya. Kemudian yang berkaitan dengan seperti tadi dalam tali, dari original tadi ada tali yang terkeluarkan dari binatang, ada tali merah dengan properti yang kita gunakan untuk tidak kita pelajari tadi. Kemudian berkaitan dengan tulangan tali. Kita salah satu contoh adalah tali merah, tulangan tali ini adalah tulangan tali, tulangan tali melawan arah, tulangan tali lihat, tulangan tali terhadap aktif, tulangan tali menggunakan tali gerak. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan lintasan arah dengan musik, ya, dan menggunakan hanya siap dari beberapa ketuhanan, misalkan nanti penyanyian. Kemudian berkaitan dengan iringan musik, dengan gamelan, sebanyak benda, musik gitar, keyboard, dan lain sebagainya. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Dadah.